warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Misa Hanifah dengan NIM 2104215. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang the end of the policy analysis testing the capability of artificial intelligence to generate plausible, persuasive, and useful policy analysis. Yang pertama, analisis kebijakan. ADM publik dalam sistem pembuatan kebijakan adalah produksi analisis kebijakan dan mendefinisikan analisis kebijakan sebagai sebuah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk melakukan penilaian kritis dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan. Infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan. Interaksi antara analisis kebijakan dan pengembangan TIK telah didorong oleh kemajuan teknologi dan eksperimen dalam penerapannya. Selamatan 1980-an dengan meningkatnya proliferasi komputer pribadi di pemerintahan. Alat pendukung keputusan seperti sistem informasi kementerian menjadi semakin menonjol dan selanjutnya berfungsi untuk menempatkan alat komputer khusus langsung ke tangan para pengambil keputusan. Email menjadi semakin umum pada awal tahun 1990-an, yang berarti analis kebijakan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan kolega internal dan kemudian pemangku kepentingan eksternal. Dan pada pertengahan tahun 1990-an, perkembangan web memberikan akses langsung kepada analis kebijakan terhadap katalog sumber daya yang terus berkembang. Kecerdasan buatan dalam kebijakan dan tata kelola AI. Penggunaan AI dalam e-government mempunyai potensi untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dengan memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien dan efektif. Keterlibatan yang dipersonalisasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data, teknologi AI seperti pembelajaran mesin, NLP, dan visi komputer dapat membantu pemerintah menyederhanakan proses ADM, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pemrosesan bahasa alami NLP dan mendukung analisis kebijakan akar NLP. Upaya terbaru untuk menguji kapasitas NLP dalam membantu melakukan analisis kebijakan mencakup pengembangan alat analisis kebijakan semi-otomatis untuk menggali dokumen kebijakan, membantu proses pelabelan yang dilakukan oleh pakar kebijakan, dan secara otomatis mengidentifikasi institusi kebijakan. Kerangka manajemen pengetahuan berdasarkan NLP untuk membantu tugas berulang yang dapat mengurangi proses analisis kebijakan dari hitungan minggu menjadi hitungan menit. Dan metode untuk merangkum dan menganalisis secara otomatis rencana energi dan iklim nasional multi-tahun dari berbagai negara di Eropa untuk mendeteksi perbedaan dalam cara pemerintah menyusun kebijakan iklim mereka dan mencapai tujuan iklim. Proses pembuatan catatan singkat. AI dapat menghasilkan catatan pengarahan jauh lebih cepat dibandingkan analisis kebijakan manusia manapun. Membuat sistem AI di pemerintahan untuk menghasilkan catatan pengarahan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang besar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan spesifik sistem, seperti jenis catatan pengarahan yang akan dibuat dan tingkat detail yang diperlukan, dan data masukan yang diperlukan. Selanjutnya, tim ahli di bidang AI, NLP, dan analisis kebijakan perlu dibentuk untuk mengembangkan dan melatih algoritma AI. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.